Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua, umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong mampukanlah kami, lindungilah kami semua, umat manusia yang ada di dunia ini. Ajari kami, berikanlah kuasa kepada kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, melakukan firman Tuhan dengan benar. Sucikanlah juga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong juga apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah mereka yang sakit. Semua keluarga atau siapapun yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit, berkati juga mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Begitu juga Tuhan Yesus, apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sedang menghadapi pergumulan dan permasalahan hidup apapun itu, dalam nama Tuhan Yesus, tolong berkati mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan, beri kekuatan kepada mereka, mampukan mereka supaya mereka juga bisa kuat dan keluar dari semua permasalahan hidup yang sedang dihadapi juga. Terkhusus untuk semua pemerintah, kepala-kepala negara yang ada di dunia ini, kepala-kepala daerah, tolonglah Tuhan Yesus, lindungi mereka, ajarilah mereka, mampukan mereka untuk bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya dengan adil, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 23 ayat 56 sampai ayat 56b, dan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12 tentang kebangkitan Yesus, di mana pagi-pagi benar setelah perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea, setelah mereka selesai menguburkan Yesus bersama Yusuf dari Arimatea, mereka sudah menyediakan rempah-rempah dan mur untuk meminyaki kubur Yesus, mayat Yesus. Nah, setelah mereka pergi pagi-pagi benar minggu pertama, mereka telah melihat batu yang menutup gua kubur Yesus telah terguling, dan mereka mendapati mayat Yesus tidak ada di dalam. Dan tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka dan berkata, "Apa yang kamu cari? Mengapa kamu mencari orang yang hidup dari antara yang mati? Tidakkah kamu ingat waktu Yesus berkata di Galilea bahwasanya Yesus akan diserahkan kepada tangan-tangan orang berdosa? Yesus akan disalibkan, akan bangkit pada hari yang ketiga. Sesudah itu perempuan-perempuan itu pergi dan memberitakan kepada murid-murid Yesus,
kepada ke-11 murid Yesus dan kepada saudara-saudara yang lain, apa yang telah mereka lihat, bahwasanya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi Petrus ragu-ragu dan dia berlari ke kubur Yesus, dan benar dia melihat bahwasanya mayat Yesus tidak ada di sana. Dia hanya mendapati kain kafan ada di dalam kubur tersebut. Dan perempuan-perempuan yang ke kubur tersebut adalah Maria dari Magda, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yesus telah bangkit dari antara orang yang mati. Itulah yang dikatakan malaikat kepada perempuan-perempuan itu. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, inilah dasar iman kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwasanya Yesus hidup selama-lamanya. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita setiap hari. Oleh sebab itu, bangunlah iman, bangunlah kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan doa, baca firman Tuhan setiap hari. Dengan cara itulah kita membangun iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Maut telah dikalahkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Iblis telah dikalahkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah juru selamat bagi umat manusia. Dan Tuhan Yesuslah yang menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Selama kita hidup di dunia ini, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang bukan yang menyebut namanya Tuhan, Tuhan. Tetapi orang yang benar-benar masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yang melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, bangunlah hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup selama-lamanya sebagai juru selamat, Raja, Tuhan bagi kami semua umat manusia yang ada di dunia ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, melindungi kami semua umat manusia yang ada di sini. Tolong mampukan kami, lindungi kami, jari kami senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan yang benar, menjauhkan semua dosa, berbicara yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.